are Venom. Halo teman-teman, selamat datang di channel BNX Movie. Channel ini akan membahas alur cerita film dari berbagai genre, mulai dari horror, action, komedi, dan lain-lainnya. Hari ini saya akan ngebahas film yang bergenre action, yaitu film Venom Let There Be Carnage tahun 2021. Film ini diperankan oleh Tom Hardy dan menceritakan seorang Venom yang harus berhadapan dengan simbiot yang sangat-sangat sadis, brutal, dan jauh lebih kuat daripada Venom. Kira-kira gimana kelanjutannya? Apakah Venom bakal mati atau musuhnya akan mati? Yuk kita langsung masuk aja ke alurnya. Let's go! Tahun 1996 di Saint Estes Reform School, California, terdapat dua orang kekasih yang bernama Cletus dan juga Frances. Akan tetapi mereka berdua harus berpisah dikarenakan mutasi di tubuh Frances meningkat dengan cepat dan ia harus dipindahkan ke sebuah tempat yang bernama Ravencroft. Saat perjalanan, Frances mengeluarkan kekuatannya. Film Venom Let There Be Carnage pun dimulai. Kemudian scene berpindah saat masa sekarang. Kita diperlihatkan Eddie yang diminta oleh detektif Mulligan untuk mewawancarai seorang pembunuh berantai yang sampai sekarang para korbannya belum pernah ditemukan. Ia bernama Cletus. Awalnya Eddie menolak, kemudian Venom melakukan hal yang sangat berbahaya. Eddie pun membawa Venom ke dalam kamar mandi. Kemudian mereka berdebat serta bernegosiasi tentang ajakan dari detektif Mulligan. Cassidy gonna give you the scoop, right? Wrong. What you mean? Because you blow everything. Akhirnya Eddie pun setuju. Jadi gini teman-teman, saya jelasin dulu ya. Eddie itu satu-satunya orang yang diminta oleh Cletus untuk mewawancarainya. Eddie mendatangi Cletus yang berada di San Quentin Prison, kota California. Kemudian Cletus mengatakan sebuah sajak dan meminta Eddie untuk mencetaknya pada surat kabar. Sebelum pergi, Venom meminta Eddie untuk melihat sesuatu yang ada di tembok. Malam harinya, Venom membantu Eddie untuk menemukan lokasi dari mayat-mayat yang dibunuh dan disembunyikan oleh Cletus. Ternyata teman-teman, mayat-mayat tersebut disembunyikan di pantai Rodeo, kota California. Karir Eddie pun meningkat. Ia sampai dituduh memiliki hubungan khusus dengan Cletus karena dapat memecahkan kasus ini sendirian. Bahkan polisi dan FBI pun gak pernah bisa memecahkan kasus ini. Malam harinya Eddie dan Venom berdebat karena Venom sangat bosan hanya makan ayam dan coklat selama ini. Ia tuh maunya makan otak orang. I cannot live like this anymore. I'm starving. Jadi gini teman-teman, Venom itu nggak dibolehin sama Eddie untuk makan orang sembarangan. Dia cuma boleh makan orang, tapi orang-orang jahat aja. Kemudian Eddie yang sedang mengetik pun terus-terusan diganggu oleh Venom yang merengek minta makan. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke minimarket Nyonya Chen. Akan tetapi tidak ada stok coklat sama sekali di sana. Eddie dan Venom pun mengeluarkan rencana B, yaitu I guess it's gonna have to be plan B. Not this again. I need human brains to survive. Now pick up some chickens, man. Let's go. Kemudian mereka berdua melihat seorang wanita yang ingin dicopet. Venom terlihat senang karena ia akhirnya bisa makan orang jahat. Akan tetapi nggak jadi karena Eddie memintanya untuk melepaskan orang itu. Kemudian Eddie mendapat telepon dari mantan pacarnya yaitu Annie. Ia mengajak Eddie untuk bertemu besok malam. Eddie pun menemui Annie. Saat bertemu, Annie langsung menunjukkan sebuah cincin pertunangannya dengan Dr. Dan. Eddie terlihat sangat sedih, tapi ia tetap mencoba untuk terlihat kuat. Kemudian Annie meminta Venom untuk menjaga Eddie. Hey, Venom. Take care of him, alright? Don't let him keep messing everything up. Congratulations, Anne. That's great news. Eddie pulang dengan ngebut-ngebutan karena ia berpikir bahwa Venom dapat mengobatinya jika ia kecelakaan. Kemudian Venom berkata bahwa ia nggak bisa menyembuhkan sakit hati. Akan tetapi Venom akan menemani Eddie melewati hal ini. Don't worry, buddy. I will get you through this. Pagi harinya Venom membuatkan Eddie sarapan, serta ia juga mengambil sebuah surat dari Cletus yang ada di lokernya Eddie. Surat tersebut bertuliskan tentang masa kecil Cletus. Saya coba jelasin ke kalian ya teman-teman. Jadi si Cletus itu ngebunuh nenek dan ibunya sendiri waktu dia kecil.
Karena hal itu, ayahnya membawa Cletus ke sebuah tempat khusus untuk para anak-anak nakal yang bernama Saint Estes Reform School. Dan disitulah ia pertama kali bertemu dengan Frances. Di dalam surat itu juga tertulis tentang permintaan Cletus untuk Eddie agar menjenguknya sebelum ia dihukum mati. Eddie pun menjenguk Cletus. Seperti biasa, Cletus selalu mengatakan hal-hal yang sangat membingungkan. Kemudian Cletus menyinggung Eddie tentang masa lalunya. Dan yang terjadi... No! Say to my friend again like that, I dare you! I have tasted blood before, my friend, and that is not it. Malam harinya Eddie berdebat dengan Venom karena Venom tadi sudah melakukan hal yang sangat berbahaya. Eddie meluapkan seluruh emosinya yang menyebabkan mereka bertengkar. Akhirnya Venom pun keluar dari badan Eddie dan masuk ke dalam badan orang lain untuk menghancurkan motor Eddie. Kemudian scene berpindah saat Cletus ingin dieksekusi mati dengan cara mengalirkan sebuah cairan berwarna hijau ke dalam tubuhnya. Akan tetapi saat cairan berwarna hijau tersebut mengalir, terjadi perlawanan dari cairan berwarna merah yang menyebabkan inilah simbiot yang bernama Carnage. Carnage membantai seluruh sipir yang ada di San Quentin Prison. Buset dah, ini si Carnage ngeri amat dah. Eddie sedang menonton TV yang memberitakan tentang Cletus yang kabur dari San Quentin Prison. Kemudian detektif Mulligan datang ke tempat tinggal Eddie dan bertanya tentang hal apa saja yang sudah disampaikan Cletus kepadanya. Kemudian Eddie mencoba memecahkan masalah ini, akan tetapi ia nggak bisa. Venom sekarang memasuki tubuh seseorang yang sedang berada di sebuah pesta. Semua orang mengatakan bahwa kostum Venom sangat bagus, realistis. Belum tahu ya dimakan otak lo, meninggoy langsung lo. Kemudian kita diperhatikan Cletus yang baru saja membunuh orang, serta ia juga mencuri mobil orang lain. Carnage dan Cletus membuat kesepakatan. Carnage akan membentuk Cletus menjadi Frances dan Cletus akan membentuk Carnage membunuh penciptanya yaitu Venom. Once I kill that thing that made me, we will be indestructible. I know where to find him, but first, I need you to help me find something I lost. Deal. Venom yang masih di pesta pun mengambil mikrofon dan menyuarakan bahwa alien dan manusia bisa hidup bersama. Eddie mendatangi Saint Estes Reform School dan menemukan sebuah tulisan pada pohon. CK singkatan dari Cletus Cassidy, FB singkatan dari Frances Barrison. Kemudian Eddie menelpon detektif Mulligan. Dan ternyata teman-teman, kalian ingat kan pas kejadian di film yang Frances ditembak matanya? Dan yang nembak itu ternyata adalah detektif Mulligan. Cletus mendatangi sebuah minimarket dan membunuh kasirnya, serta ia menggunakan laptopnya untuk melacak keberadaan Frances. Cletus pun sampai di Ravencroft. Ia langsung menyelamatkan Frances dengan bantuan Carnage. Saat ingin pergi menggunakan mobil, mereka dihadang oleh para penjaga. Frances ingin ditembak, akan tetapi Carnage langsung menghadangnya menggunakan mobil. Si Frances sudah ditolong tapi dia malah ngide buat pakai kekuatannya. Padahal kan Carnage lemah banget sama suara bising dan api. Stop! You kill him! Kemudian seorang pria mabuk masuk ke minimarket Nyonya Chen. Yang ternyata itu adalah Venom yang membutuhkan makan. Eddie diinterogasi oleh detektif Mulligan tentang monster yang mengikuti Cletus. Kemudian Eddie teringat saat Cletus menggigit tangannya. Eddie tidak ingin menjawab pertanyaan dari Mulligan dan meminta Annie untuk datang menemuinya. Annie datang, kemudian Eddie meminta tolong kepada Annie untuk mencari keberadaan Venom dan membawanya kembali kepada Eddie. Annie mendapatkan informasi dari Eddie kalau Venom menyukai coklat. Ia pun langsung mendatangi minimarket Nyonya Chen. Ternyata Venom ada di dalam tubuh Nyonya Chen. Kemudian TV Nyonya Chen memberitakan kebakaran di Saint Estes Reform School. Venom awalnya nolak untuk kembali kepada Eddie.
Akhirnya Annie mencoba menggoda Venom, dan akhirnya ia pun setuju. Terlihat Cletus dan Frances yang baru saja membakar Saint Estes Reform School, dan mereka berencana untuk menikah di Cathedral Grace. Carnage berkata bahwa dalam pernikahan ini, Eddie, Venom, dan Mulligan wajib datang, sehingga mereka bisa membunuhnya. Venom yang sudah berada di dalam tubuh Annie mendatangi Eddie. Venom berkata bahwa Eddie harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. I'm sorry! I don't know why you're shouting at me. Because I was a loser before I met you. Yep, that's right. You made me special. Truly very sorry for everything that I said, everything that I did not say. Venom pun akhirnya berpindah ke tubuh Eddie. Sebelum pergi, Eddie meminta Dan dan juga Annie untuk pergi. Mulligan bertemu dengan Cletus, tapi malah dia yang ditangkap. Place your hands on your head! Dan yang sedang memasukkan barang-barang ke mobil pun disekap oleh Frances. Kemudian Frances juga membawa Annie sebagai Sandra. Sebelum pergi, Frances memberikan informasi kepada Dan bahwa Annie akan dibawa ke Cathedral Grace. Dan menelpon Eddie yang sedang mencari Cletus. Ia berkata bahwa Annie diculik dan dibawa ke Cathedral Grace. Pernikahan mereka berdua ingin dimulai. Di sana sudah terlihat Annie dan Mulligan yang sudah disekap. Kemudian Venom datang. Akan tetapi ia terlihat kaget setelah melihat Carnage yang super duper mengerikan. Shit! Where you going? Where you doing? This is much worse than I thought. Okay, you need to come out right now. Because I am feeling super vulnerable right here. Eddie kemudian memperbolehkan Venom untuk memakan orang kecuali Pastor. I will let you eat everybody! You can eat them all! Apart from him in the robe, you cannot eat him. I promise! Pertarungan antara Venom dan Carnage pun dimulai. Shut your mouth. Venom sudah terpojok. Kemudian Mulligan mencoba kabur namun dikejar oleh Frances. Carnage pun memakan Pastor yang menyebabkan kekuatannya bertambah pesat. Venom mendorong Carnage dan Dan pun membakar Carnage dari atas. Fire and sound! Except without the sound! Saat ingin dimakan, tiba-tiba lonceng pun berbunyi yang menyebabkan mereka berdua terlempar. I'm thinking about how you only told one side of the story. You didn't write about the part where Cletus was abused. Terlihat Mulligan yang lehernya sudah terbelit oleh rantai karena Frances. Eddie sudah terlihat sangat lemas. Kemudian Carnage membawa Annie ke atas katedral yang menyebabkan beberapa puing bangunan jatuh dan menimpa Venom. Eddie meyakinkan Venom bahwa mereka bisa jika bersama-sama. Venom rela dirinya dihajar oleh Carnage demi menyelamatkan Annie. Frances pun dipukul oleh Venom yang menyebabkan Venom pun membunuh Carnage. Dan Eddie juga membunuh Cletus. Terlihat mata Mulligan yang berwarna biru. Venom dan Eddie pun memutuskan untuk pergi karena mereka sekarang adalah buronan. Kemudian Venom dan Eddie pun sudah bisa menerima kekurangan dan melengkapi satu sama lain. Di akhir film terlihat TV yang menyiarkan tentang Spider-Man. Alright, gimana filmnya? Kalau menurut IMDb sih film ini ratingnya hanya 6,1 dari 10. Mungkin karena ceritanya yang agak susah untuk dimengerti kalau nggak nonton secara detail. Tapi kalau menurut saya pribadi, film ini sih ya ratingnya 8 dari 10. Karena pertarungan antara Carnage dan Venom bener-bener epic banget kan teman-teman. Kemudian ada pesan tersirat juga dari film ini, yaitu kita harus menerima kekurangan orang lain. Tapi kalau menurut kalian gimana? Boleh lah ya di bawah komen-komen, kemudian kasih juga rating tentang film ini. Terus kalau yang mau request film, boleh banget. Jadi lah teman-teman ya, saya mau pergi dulu, saya mau jadi Venom dulu. We are Venom.